Pesantren Langitan Widang Tuban. Kepada tim pewisuda dipersilahkan memasuki panggung kehormatan wisuda. Sidang terbuka dalam rangka prosesi wisuda santri khotam program buku paket pada Yayasan Mabin An-Nahdiyah Langitan, Koordinator Kecamatan Lamongan Kota, dibuka untuk umum dengan An-Nahdiyah Langitan, Koordinator Kecamatan Lamongan Kota, nomor 039-C Kortan tanda penghubung LA-Romawi 6-2026 tentang wisuda santri khatam program buku paket TPQ An-Nahdiyah Koordinator Lamongan Kota Cabang Pondok Pesantren Langitan memutuskan keputusan pimpinan Yayasan Mabin An-Nahdiyah Koordinator Kecamatan Lamongan Kota tentang wisuda khatam program buku paket pada TPQ An-Nahdiyah Sekortan Lamongan Kota, menetapkan nama-nama santri yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dinyatakan telah lulus ujian munaqosyah santri khatam program buku paket. Predikat masing-masing wisudawan sebagaimana yang tertera dalam lajur lampiran keputusan ini. Dimas Andika Imran bin Sabiul. Dafa Hafiz Ardani bin Arifin. Kenzi Atala Putra bin Dwi Saputra. Danisa Muhammad Sania binti Dwi. binti Khairul Razi.
Berjanji. Satu. Menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Dua. Taat kepada guru dan kedua orang tua. Tiga. Akan mempelajari dan mendalami bacaan serta isi Al-Quran. Empat. Akan mengamalkan dan mensiarkan isi kandungan Al-Quran di tengah-tengah masyarakat. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para kiai, ibu nyai, sesepuh bini sepuh, wabil khusus pembina pengurus Mabin An-Nahdiyah Langitan, koordinator Kecamatan Lamongan Kota yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita, panjenenganipun Dr. Andes Kiai Haji Salis Fahami, beliau yang pertama kali dengan tim para kiai, para ibu nyai membawa metode An-Nahdiyah khususnya di Lamongan Kota. Yang kami hormati panjenenganipun Kiai Haji Ahmad Fakhrur Razi, Ketua Mabin An-Nahdiyah Cabang Pondok Pesantren Langitan, Ustadz Ahmad Ulul Hikam SPD yang alhamdulillah berkenan hadir, Bapak Ibu pengurus Kortan An-Nahdiyah Lamongan Kota, Bapak Ibu Kepala DPG Metode An-Nahdiyah se-Kortan Lamongan Kota, Bapak Ibu wali santri yang putra-putrinya mengikuti wisuda bersama program buku paket atau khatam jilid metode An-Nahdiyah yang saya hormati, santri-santri DPG An-Nahdiyah se-Kortan Lamongan yang kami cintai. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul bersama di wisuda bersama para santri, santriwati DPG Metode An-Nahdiyah se-Kortan Lamongan ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, kita menyaksikan, melakukan wisuda bersama. Ini suatu kebahagiaan. Kalau boleh saya mengatakan, ini adalah penghargaan bagi santri-santriwati yang selesai proses khatam jilid. Ini penghargaannya. Di penghargaan ini bukan kemudian prosesnya selesai. Karena setelah jilid itu ada yang namanya PSI, ada sorokan Al-Quran. Nah, ini kami harapkan
para santri-santri semangat belajar, semangat mengaji. Juga kami mohon dukungan bagi Bapak Ibu para wali santri untuk mendorong, untuk mendukung putra-putrinya, karena pada masa kecil ini adalah fondasi untuk membimbing, untuk membina, dan untuk memasukkan ajaran-ajaran Islam ala Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui metode An-Nahdiyah ataupun nanti melalui Madin An-Nahdiyah cabang Pondok Pesantren Langitan. Para kiai, ibu nyai, para bapak ibu yang kami hormati, santri-santri yang kami cintai, dalam kesempatan ini tidak banyak yang kami sampaikan. Ada beberapa hal, bahwa wisuda bersama ini adalah pertama kali yang dilakukan oleh Kurtan An-Nahdiyah Kecamatan Lamongan Kota. Maka pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala TPQ, Bapak Ibu Wali Santri yang berkenan mengikutkan putra-putrinya, mengikutkan santri-santrinya untuk mengikuti munakosa pada tanggal 31 Mei 2026, kemudian hari ini tanggal 14 Juni 2026 mengikuti wisuda bersama. Ini ada 14 lembaga pendidikan Al-Quran, ada 14 TPQ yang ikut serta munakosa dan wisuda. Kalau dihitung di Koordinator Kecamatan Lamongan An-Nahdiyah itu setidaknya ada 32 lembaga. Tapi jangan bayangkan lembaga itu besar-besar. Di Lamongan Kota itu alhamdulillah ini masif, meskipun ya ada di musola, ada di masjid, ada di beberapa rumah, tapi alhamdulillah metode An-Nahdiyah ini terus berkembang. Maka pada kesempatan tahun berikutnya kami harapkan juga kepada semua kepala TPQ An-Nahdiyah, juga Bapak Ibu Wali Santri untuk terus semangat. Dari 32 lembaga atau lebih, untuk tahun berikutnya mudah-mudahan kita istiqomah dan guyup bersama, kita melakukan munakosa, baik munakosa program buku paket PBB maupun munakosa PSI, sekaligus nanti wisudanya. Bapak Ibu yang kami hormati, karena ini juga awal, mungkin ada beberapa hal yang banyak kurangnya, persiapan, tempat dan lain sebagainya. Tapi insya Allah ini kita sudah menata-menata dengan menentukan biaya yang insya Allah tidak memberatkan kepala wali santri dan juga kepala TPQ, dan alhamdulillah bisa jadi seperti ini. Dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, tadi mungkin ada kesalahan ini karena data itu silih berganti dan macam-macam. Ini mungkin tadi ada nama yang semestinya itu tidak ada kata tersebut. Misal ada nama tadi Bapak, misal atau Ibu almarhum almarhumah, itu semestinya tidak ada. Dan ini kami dari panitia mewakili mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena data itu sudah clear berganti lagi, sudah clear berganti lagi. Ini memang karena ya bukan satu TPQ tapi berbagai TPQ, maka ada kesalahan-kesalahan yang itu tidak disengaja oleh panitia atau pengurus. Kami mewakili mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih sebanyak-banyaknya. Kami akhiri memohon muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami selaku pengurus
An-Nahdiyah Langitan. Yang pertama, selamat atas terselenggaranya wisuda bersama TPQ se-Kabupaten atau se-Lamongan Kota. Tentunya menjadi kebanggaan besar tersendiri bagi para santri, asatidz, wali santri dan pengurus kota, karena pada momen ini wisuda untuk pertama kali dilaksanakan. Tentunya kami selaku perwakilan dari pengurus Mabim An-Nahdiyah Langitan sangat mengapresiasi dan sangat merasa terhormat bisa mendatangi majelis yang luar biasa kali ini, yang mana tadi sudah disampaikan bahwa ini adalah awal mula dari perkembangan TPQ An-Nahdiyah di Lamongan Kota. Diawali dengan munakasyah bersama program buku paket, alhamdulillah sudah terlaksana. Harapannya mungkin tahun depan akan dilaksanakan munakasyah program sorokan Al-Quran, yang mana tadi sudah disebutkan ada sekitar 13 TPQ yang sudah mengikuti. Dan mohon bagi semua lini, semua instansi untuk selalu mendukung apa yang dicanangkan oleh pengurus Pordat An-Nahdiyah Lamongan Kota. Kemudian tentunya dengan keberhasilan santri untuk mencapai atau mensukseskan atau lulus apapun yang itu dipelajari, tentunya ada hal yang harus ditekankan. Kalau kita mutolaah bersama di kitab Ta'lim Muta'alim, ada 3 pilar yang menjadi suksesnya santri belajar. Satu pilar ketiga tidak akan sempurna. Yang pertama, ikhlasnya seorang guru. Jadi keluarnya ikhlas dari seorang guru, ikhlas mengajar, disiplin mengajar, semangat mengajar dari seorang guru, maka itu menghasilkan santri yang berkualitas. Kami ingat penggalan Paul dari ulama, kalau kami ingat, anna ta'li masjidor yudfi'u wadubal jabbar, yang artinya sesungguhnya atau saat temennya mengajar anak-anak kecil bagi seorang guru, yudfi'u wadubal jabbar, itu memadamkan amarah dari Allah yang maha berkuasa. Itu merupakan suatu hikmah dari kesabaran seorang guru, keikhlasan seorang guru mengajarkan kepada santri-santri. Para ustadz-ustadzah TPQ wilayah Kecamatan Lamongan Kota yang saya muliakan, Bapak Ibu wali santri yang saya hormati, serta para santri TPQ An-Nahdiyah yang berbahagia. Syukur alhamdulillah sore ini kita bisa bertemu dalam acara wisuda Purna Santri TPQ An-Nahdiyah Kecamatan Kota. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik hidayah dan ridho kepada kita sekalian, khususnya kepada para santri yang telah berwisuda. Amin Allahumma amin. Sholawat salam semoga tetap tercurah pada beliau junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf, saya hanya ingin mengingatkan, dan selalu setiap kali kegiatan TPQ saya selalu mengingatkan satu hal ini sebagai pesan, sebagai wasiat yang diberikan kepada saya oleh almarhum
Bapak Kiai Haji Abdullah Fakih Langitan. Sewaktu kami bersama teman-teman merintis TPQ di Lamongan pada tahun 87. Pesannya satu, pertama kepada para santri, hendaknya rajin dan istiqomah membaca Al-Quran yang sudah dipelajari, meskipun setiap hari itu hanya 5-10 ayat. Yang kedua, pesan kepada wali santri, hendaknya betul-betul mengawasi putra putrinya yang sudah lulus TPQ itu untuk istiqomah membaca Al-Quran, karena dawuh beliau beda dengan metode lama, metode kuno, metode Al-Baghdadi yang dulu diajarkan kepada kita yang sudah tua-tua. Waktu saya masih di TK dulu itu diajari belajar Al-Quran Al-Baghdadi. Pertama dikenalkan huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa, dan seterusnya, lam, alif, lam, ya, ya. Kalau itu sudah lanya, baru mulai alif fathah a, alif kasroh i, alif dhamma u, a, i, u, dan seterusnya. Jadi 6 tahun itu baru bisa membaca urutan juz amma. Belajarnya lama, karena lama dawuhnya Mbak Yai Fakih itu meskipun gak diteres, gak istiqomah, pada saatnya nanti masih ingat dan masih bisa lagi. Lain dengan metode baru, cepat tanggap membaca Al-Quran seperti An-Nadiyah dan lain-lainnya. Itu anak cepat bisa, tapi kalau tidak istiqomah cepat lupa. Untuk itu kepada wali santri mohon keikhlasannya untuk selalu mengawasi putra putrinya istiqomah, apa tiap habis subuh, apa setiap habis sholat maghrib atau habis sembahyang isya. Tidak lama, namanya Mbak pakai 5-10 menit saja, tapi istiqomah. Insya Allah semakin lancar dan semakin paham tentang Al-Quran. Baik, santri-santri yang kami panggil dimohon untuk naik ke panggung. Zahra dan Arsyifa Nadira Shaina. Azrin Nadifa Ramadhani, Kayisa Clara Maisa Fia Andini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pun nggih pintu mawon, pitulung pituduh, mudah-mudahan dapat pituduh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling ganteng, Ananda Sultan Fatihul Khuluq. Tolong berdiri nak, ambil bawa mic-nya. Ananda Fatihul Khuluq. Pun coba nggih Ananda Sultan Fatihul Khuluq, Fathul Khuluq. Tolong dibacakan surat Al-Insyirah. Berdiri nak, ambil mic-nya, tolong dikasih mic. Mbak Kaisa Clara Maisa Andini, Mbak Kaisa
Kaisa tahu ya apa namanya hukum bacaan nun, sukun dan tanwin? Ada berapa? Ada 5. Coba sebutkan. Apa sih pengertian idhar itu? Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 6 yaitu hamzah, ha, kha, ain, mim. Coba diulang, ada berapa? Ada 6. Sebutkan lagi. Hamzah, ha, kha, ain, mim. Cara membaca idhar gimana? Jelas dengan satu ketukan. Sebutkan satu contoh saja. Man amana. Terima kasih. Duduk kembali nak. Tepuk tangan untuk Ananda Kaisa. Ananda Fatimatus Zahra, sampun siap? Coba kami dibacakan surat Ad-Duha. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Al-akhiratu khairun laka minal ula. Wa sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul adzim. Tepuk tangan untuk Ananda Fatimatus Zahra. Terima kasih. Selanjutnya yang ketiga kami panggil Ananda Azrin Nadifa Ramadhani. Berdiri nak, ambil mic-nya. Ananda Azrin sudah siap? Nah, coba agak didekatkan mic-nya. Jangan nervous. Tadi disebutkan sama Mbak Kaisa, hukum bacaan nun mati dan sukun dan tanwin itu ada 5. Di antaranya adalah idgham bi gunna. Apakah Ananda Azrin tahu apakah pengertian idgham bi gunna itu? Tahu. Ya, coba disebutkan. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 4 yaitu ya, mu, ya, nun, mim, wawu. Ya, nun mim wawu. Cara membaca idgham gimana? Mendengung. Berapa panjangnya? 2 harokat atau 2 ketukan. Coba sih saya dikasihkan satu contoh. Mayyakulu. Mayyakulu. Seperti lafaz dunia, ini kan ada nun sukun bertemu dengan ya. Ini bacaan apa? Idhar. Nah, mengapa kok dibaca idhar? Karena nun sukun dan ya bertemu dalam satu kalimat. Karena nun sukun bertemu dengan ya dalam satu kalimat. Apa namanya, huruf idgham bi gunna itu yang dibaca idhar ada berapa huruf? 2. Apa itu? Ya dan wawu bila bertemu dalam satu kalimat. Coba saya disebutkan satu yang bertemu dengan wawu. Shin, wa, nun. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Ananda Azrin. Selanjutnya ini kami akan melaksanakan sambung ayat. Sambung ayat ini kami panggil Ananda Ajwa Sa'idatus Zahra dan Arsyifa Nadira Syed. Nah, monggo berdiri dan keduanya ambil mic-nya. Sambung. Ananda berdua sudah siap? Oke, kalau sudah siap, tolong kami dibacakan surat Al-A'la secara bergantian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah.
3, nah tinggal 1, yaitu namanya Fatimah Zahra Al-Batul. Halo, berdiri kan? Ananda Fatimah Zahra Al-Batul, Ananda sudah menghatapkan program jilid yang ada 6 itu. Oke. Nah, yang saya tanyakan, bacaan mat apa saja yang kamu ketahui pada waktu sampean belajar di buku jilid? Matabi'i, matwajib, mutasil, majail, fasil, matiwat, matari, disukun. Huruf mat itu ada berapa? Ada 3. Sebutkan. Alif, ya, waw. Apa pengertian dari matabi'i? Matabi'i ialah apabila ada fathah diikuti alif, kasrah diikuti ya sukun, dhamma diikuti waw sukun. Berapa panjangnya? 1 alif atau 2 ketukan. Coba saya dikasih contohnya. Qala, qila, yaqulu. Ananda Fatimah Zahra Al-Batul, seperti lafaz syai'an. Ini terus kemudian dibaca syai'a. Ya, itu bacaan apa? Matiwat. Berapa panjangnya matiwat? 1 alif atau 2 ketukan. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Ananda Fatimah Zahra Al-Batul. Ya, terima kasih. Itu ya, karena banyaknya dan juga efisiensi waktu, kami bersama Dewan Pengurus dan Panitia memutuskan hanya 7 ini yang kami tanya. Kami ucapkan ke 7 anak-anakku sekalian, mudah-mudahan terus belajar yang giat dan terus jangan lupa diteruskan di PSG-nya, di Qurannya, dan nanti akan dimunakosah PSG di Mabin Pondok Pesantren Langitan. Terima kasih, kami mohon untuk kembali ke tempat. Bapak Kiai, Ibu Nyai, dan anak-anakku sekalian yang berbahagia. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Saya di sini kebagian apa? Hikayah Islami. Ya. Kalau saya cerita, bercerita atau istilah dongengnya di anak-anak, mendongeng atau berkisah, tidak mungkin saya berkisah di hadapan para kiai, para bunya ini, tidak mungkin. Di samping kalah ilmu juga kalah segalanya. Napa mali yang duduk di meja bundar belakang itu, Masya Allah. Dan saya sangat halo. Dan apalagi saya dongengin atau bercerita di hadapan ibu-ibu, bapak-bapak wali santri, niku ibu-ibu, bapak-bapak wali santri, sangat tidak mungkin loh. Masa aku dongengin ibu-ibu, gak bahaya tak? Bahaya. Anak-anak sekalian masih semangat ya? Semangat nanti karena di sesi akhir akan disiapkan hadiah. Mau hadiahnya? Ya, ada paket umroh kalau beruntung, ya. Ada iPhone 17 Pro kalau beruntung, ya. Banyak hadiah lainnya, ya. Nuwun sewu, Pak Romo Yai, ini anak-anak saya suruh maju ke depan, biar sakit efisien, karena tidak mungkin nanti kabinnya juga tidak mencukupi untuk maju untuk ke belakang, ya. Anak-anak bisa maju ke sini, duduk di sini bareng sama saya. Yang laki-laki sebelah sini, yang perempuan sebelah sini. Nah, yuk sini nggak apa-apa, lebih dekat lebih baik. Ya, yang perempuan sebelah sini. Ya, agak maju lagi nggak apa-apa, biar muat. Maju lagi nggak apa-apa, ya. Terus biar temannya yang lain muat. Yang perempuan sebelah sini boleh. Ya. Ini suatu penghormatan bagi Al-Fakir
Dan mohon maaf Bapak Kiai, Ibu Nyai, para asatidzah, ugi segenap para wali santri, manakala nanti dalam memberikan apa cerita-cerita pendek nanti ada kesalahan, mohon maaf sebelumnya ya. Anak-anakku sekalian yang saya hormati, alhamdulillah semuanya ini adalah berkat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua. Ya, betul nggak? Kalian bisa hadir di sini karena apa? Karena telah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa hadir di sini. Sehat, nikmat, kesempatan dan lain sebagainya. Ada di sini. Jangan bertengkar. Dua kalinya salawat serta salam semoga terhaturkan kepada sosok idola kita sepanjang masa sampai akhir hayat. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga kita semua telah mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Salawat dulu ya, bareng-bareng sing keras. Engko nek keras tak mai hadiah. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Bareng-bareng assalamu ya Rasulullah. Semangat. Assalamu alayka ya Nabi Allah ya Rasulullah. Yang dapat bareng-bareng. Raqqat aina wa li tayyibatan rabbad 'ishq فأتيت حبيبي فهدى يا قلب ورفقا نصلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, semoga kita semua yang hadir di sini telah mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Ojo ditarik kepedut nggo sampeyan ngijoli. Nah, tahu saya berdiri di sini kenapa? Enggak tahu. Halo. Saya di sini nanti nggak lama-lama, cuma sebentar ya. Mau cerita sedikit ya. Nanti anak-anak, halo, hai, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, sampai kamu tepuk. Tepuk 4,
Tepuk 2. Tepuk 1. Oke. Halo. Hai. Oke. Nanti saya cerita tidak panjang, tidak banyak, sedikit. Tolong diperhatikan nanti karena ada beberapa pertanyaan yang saya ambilkan dari cerita atau hikayat nanti. Siapa yang bisa menjawab akan dapat hadiah. Hadiahnya sudah disediakan. Nggih, Pak. Niku nggih. Ya, sudah disediakan. Itu yang kotak agak besar dikit itu mungkin HP. Kalau tidak salah. Ada yang bulat agak besar panjang itu mungkin tabungan umroh kalau tidak salah. Paham ya? Nanti saya cerita sedikit, tidak panjang-panjang karena sudah sore hari ini ya. Tapi tolong diperhatikan. Oke anak-anak, setuju? Saya mau makan apa? Kambing itu makannya apa? Kambing itu makan apa? Ya, jangan sampai makan BG. Ya, kambing itu makannya rumput. Ya. Pagi, ya, sekolahnya libur. Si Bibim ini melongkat domba-dombanya, kambing-kambingnya dibawa ke pinggir hutan di lapangan. Untuk apa? Rumput yang ada. Nah, kemudian di siang hari ibunya ini sedang jenuh, penat dia. Nah, kok ini sih? Galau. Iya yo, yang enak yo. Boleh hiburan. Tidak mungkin cari hiburan karena di pinggir hutan dan juga nanti kalau ditinggal jauh domba-dombanya ini akan hilang. Akhirnya, oke, saya punya ide. Si Bibim punya ide. Si Bibim ini berteriak naik ke atas pohon. Tolong, tolong! Kambingku dimakan harimau. Kambingku dimakan serigala. Akhirnya orang-orang yang di pinggir desa atau di desa pada keluar. Nanti rezeki mau, jadi dimakan macan. Ternyata nggak ada. Orang-orang ini Pak RT, Pak Kasol, semuanya orang-orang yang di desa ini pada keluar ke sumber suara. Kok gak ono? Ini sing teriak-teriak ini tadi. Kok gak ada? Terus kan akhirnya akhirnya orang-orang ini pada balik kembali ke rumahnya masing-masing, kembali ke desa. Sudah sore pulang ini si Bibim dengan domba-domba dan kambing-kambingnya. Esok harinya juga seperti biasanya keluar lagi dengan domba-domba dan kambing-kambingnya. Satu kebohongan ya sudah dilakukan, akhirnya kecanduan berbohong lagi, bohong lagi dengan kebohongan yang sama. Kira-kira itu si Bibim selamat nggak? Nanti aja endingnya cerita ya. Ini si Bibim idenya sama seperti di hari yang lalu, naik ke atas pohon, kemudian berteriak, Pak RT tolong, Rizky dimakan buaya. Pak RT tolong, domba-domba saya dimakan macan, dimakan serigala, kambing saya hilang dimakan harimau dan sebagainya. Keluar lagi nih. Apa yang terjadi? Tidak ada anak yang berteriak tadi. Gak ada. Kambing-kambingnya ini masih makan rumput, gak ada masalah. Kenapa? Dombanya apa? Masih utuh, gak ada yang terluka dan sebagainya. Akhirnya Pak RT dulu
Menyuruh warganya, ayo pulang aja, mulai aja nanggung dewe. Berikutnya seperti itu, akhirnya sama ya bapak kepala desa dan perangkatnya ini dikumpulkan semua orang-orang. Ayo kumpul. Nanti atau besok kalau ada anak yang berteriak seperti kemarin-kemarin, jangan ditolong, jangan keluar ke sumber suara, jangan keluar dari rumah, diam saja, biarkan, abaikan. Ya. Akhirnya orang-orang ini mengapa mengindahkan atau mengiyakan himbauan dari bapak kepala desa. Pagi hari sama ada teriakan dari siapa? Siapa tadi? Iya. Tolong kambing saya dimakan. Apa? Harimau, tolong domba saya dimakan serigala dan sebagainya. Ada yang keluar nggak? Nggak ada. Ada yang keluar, nggak ada yang keluar. Ini orang-orang dibiarkan sampai lama. Akhirnya benar-benar terjadi bahwa domba-dombanya, kambingnya ini dimakan apa? Dimakan serigala, dimakan harimau. Habis. Akhirnya bibi ini menangis sedih dan menyesali perbuatan yang lalu, yakni apa? Berbohong. Siapa yang pernah bohong? Angkat tangan. Pernah ya? Oh, ada yang angkat tangan pernah. Jujur sekali. Pernah ya? Pernah. Mana Mas Rizky? Mas Rizky. Mas Rizky. Kenapa? Nangis. Oh ya, sudah diam ya, nanti tak kasih hadiah. Mana Mas Rizky tadi? Rizky Aulia. Oh, di pojok, kawan kita. Ayo ini. Akhirnya apa? Si bibit ini benar-benar domba-dombanya, kambingnya pada mati dimakan serigala, dimakan harimau. Bis dombanya ini, bibit akhirnya menyesali perbuatannya. Apa? Perbuatan apa? Berbohong. Bohong satu kali dipelihara, akhirnya setannya itu, nafsunya itu akan membuka pintu kebohongan yang lain. Ya. Halo. Akhirnya apa? Menyesal. Sudah masih menjadi tutur. Sudah terlambat penyesalannya, ya, akibat berbuat bohong. Yang laki-laki, siapa yang suka berbohong? Ada gak? Gak ada ya, alhamdulillah. Yang perempuan juga, semoga setelah acara ini, wisuda bersama kalian ini, kedepannya telah menjadi anak-anak yang soleh-soleha, selalu berbuat baik, selalu menjadi pribadi yang bermanfaat dalam hal kebaikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Lebih keras ya, bareng-bareng. Sallallahu Muhammad. Sallallahu alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Yang keras. Anta badrun, anta nurun fawqa nurin, anta syamsun, anta badrun, anta nurun
الغالي أنت مصباح الصدور. Bersama yang semangat. Sallallahu Muhammad sallallahu wasallam sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Sudah lanjut? Pertanyaan kok? Oh iya pertanyaan. Nanti kasih pertanyaan. Oh siapa nangis? Nah, ya kembali lagi sini. Siapa yang mau hadiah angkat tangan? Yang berdua? Oke. Coba nanti ada pertanyaan. Ini biar tertib. Yang laki-laki dulu ya. Nanti habis laki-laki perempuan ya. Ada yang kelas 1 nggak di sini? Ada kelas 1? Iya, kelas 1. Ada TK. Ada TK ya? Mana TK? Ada yang TK di sini? Iya. Oh, keren. Tepuk tangan. Semuanya tepuk tangan boleh? Ya, siapa namanya? Siapa? Siva, Mbak Siva ya. 1 ya. Yang laki-laki ada nggak yang dari TK? Yang perempuan cuma 1 yang dari TK. Ya, Mbak Ziva boleh sini. Karena pertanyaannya ini harus beda dengan yang lain. Sini, dikasih jalan. Oh lewat sini, nggak apa-apa. Yuk sini. Sini, maju sini. Boleh. Ambil. Sini ya.